itu di ruang guru. Di ruang guru 05. Aku lihat dia duduk. Tapi sombong, yang lain nyapa-nyapa, dia nggak ada nyapa sama sekali. Pokoknya diem aja, nggak ada kenal. Emang saling nggak kenal sih sebenarnya. Nah terus ketika dia ada mamahnya meninggal, dia nikah, aku juga bingung mau ngucapin. Aduh nggak kenal, dia juga nggak pernah negor. Jadi pas ngeliat ya udah diem aja, bingung juga. Itu dari grup ini? Belum. Cuma kan udah ngeliat Bu Ida gitu. Ini siapa sih? Oh Bu Ida ya. Cuman ya gitu deh. Jadi first impressionnya tidak kok sombong ya. Aku mau ngajak ngomong duluan juga jadi nggak enak gitu. Oke Bu Ona. Dulu gedungnya belum dibangun, terus kebanjiran lah kelasnya Ida. Nah terus Ida curhat tuh, Ona manggilnya Ida aja nggak apa-apa Ini ya? momen pertama kan? Tapi itu yang terkesan di Ona. Pertanyaannya apa sih? Bukan momen yang berkesan kan, tapi momen yang pertama kan? Iya deh. Iya udah lupain. Oh pertamanya lupa ketemu di mana? Iya di sekolah, tapi nggak inget sedetail ini. Biasa aja gitu maksudnya. Oh berarti kesan pertama ketemu Bu Ida biasa aja. Biasa aja. Oh, ya. Terus lanjut yang berkesan. Terus tiba-tiba banjir lah besar. Nah kelasnya Ida kan di ujung tuh, deket WC kantinnya Mas Tono. Kebanjiran lah. Orang ikut nauhin itu sama Ida. Nah terus Ida curhat lah gitu, kalau dia tuh dulu juga dari Lampung berjuang lah buat dapet D2 di PGSD. Jadi dari situ Ida sudah menunjukkan kalau Ida tuh memang pengen ke next level lah. Nah makanya gak heran ketika Ida udah mencapai di titik ini, karena Ida memang dari awal tuh sudah sangat mencontoh kakak dari mama, Bu Mustainah yang kepsek itu ya. Ini dia selalu cerita, iya Bu Ona, Bu Mustainah tuh begini-begini. Oh iya Masya Allah, ya nanti Ida jadi begitu. Ona bilang. Pertama kali ketemu Bu Ida itu kayaknya waktu pertama dapat SK. Terus Bu Ida langsung ngajakin ngobrol, kita ngobrol banyak, asik. Nah di situ makin deket sampai akhirnya seperti sekarang. Kesan pertamanya welcome kok, Bu Ida langsung nanya-nanya tentang sekolahku yang dulu. Iya, gitu. sama waktu pertama kali ketemu Bu Ida itu waktu lagi rapat, dia bawa baby-babynya tuh 2 orang. Baby siapa? Si Arfan sama anaknya. Arfan sama sama si Aza itu masih unyu-unyu gitu kan ya. Terus dia kayak bilang maaf ya, agak berisik soalnya bawa anak-anak gitu kan ya. Terus aku lihat keibuan banget gitu. Kayaknya kesannya baik lah ketemu Bu Ida. Kesan pertama sama Bu Ida itu pertama kali ketemu di senam, pas lagi senam. Masih senyum-senyum gitu. Terus pas setelahnya nyoba duduk di mejanya Bu Ida, terus tiba-tiba Bu Idanya datang, mukanya kayak gitu-gitu. Aku pikir ini orang sinis banget sih, jutek banget ya. Jadi sampai takut gitu kalau misalkan duduk di tempatnya Bu Ida. Dan ternyata pas setelah dikonfirmasi matanya minus, nggak pakai kacamata, jadi nggak kelihatan, bukan karena jutek guys. Tapi setelah dekat-dekat ini lah, Bu Ida tuh orangnya ngomong banget. Nanti itu satu-satu. Iya. Stop. Momen pertama ketemu Bu Ida. Panikan. Menurut Pak Nizar? Kalau menurut saya, kesan pertama ketemu Bu Ida itu kan waktu perkenalan masuk di sini. Dan yang pertama kali terlintas itu ketika nama Bu Ida ya pasti karena sama dengan nama mantan saya, namanya Ida. Nah dari situ ya kan, waktu perkenalan juga gitu kan, karena hampir mirip dengan nama mantan saya. Jadi ya kesan pertama tuh udah teringat namanya aja gitu loh, walaupun mukanya waktu itu masih sama-sama dengan Bu Iin waktu awal-awal ya kan, tapi karena namanya itu udah inget duluan di kepala gitu kan. Dan kesan pertama ya orangnya murah senyum gitu. Berarti Pak Daniel tetap lupa. Kesan pertama aku ketemu Bu Ida
lupa ingat sih ya, tapi kayaknya sih aku ingat di dalam ruang guru gitu. Terus pertama kali yang aku lihat kok kayaknya agak jutek ya. Terus agak sedikit sombong gitu. Apa mungkin pertama kali aku lihat karena kan aku belum tahu kenal gitu kan. Terus apa ya, kayak sinis gitu. Gak apa-apa loh, jujur Bu Ida ya kan. Tapi so far ternyata ya enggak sih, baik ya kan. Oke, itu aja. Kalau saya tepatnya di tahun 2017 masih gedung yang lama SD Cempaka Baru 05, saya ketemu Bu Ida di ruang guru. Alhamdulillah dia welcome sama saya, senyum, terus tanya dari mana gitu kan. Terus saya bilang saya dari TK Bu, saya bilang gitu. TK di mana katanya? TK di situ Manggopo. Kenal sama bude saya dong, kata dia gitu. Bu Ida punya bude di TK. Terus katanya dia, iya namanya Bu Rini. Aduh kenal banget sama Bu Rini, Insya Allah dia baik juga gitu. Aku nyakrap deh, seperti itu. Terima kasih. Oke, kesan pertama saya pertama kali bertemu dengan Bu Ida tuh, Bu Ida orang yang sangat welcome. Pertama kali masuk saya tersenyum menyapa dan membalasnya dengan kelihatan wajah yang yang tulus ikhlas membalas senyuman dari saya. Kemudian saya juga bertanya, oh ini wakil kepala sekolah ya, karena sebelumnya memang saya sudah pernah mendengar Bu Ida itu wakil kepala sekolah yang kebetulan juga temennya teman saya. Pertama bertemu Bu Ida waktu itu di CB03. Waktu itu aku mau pindah ke CB05. Kemudian Bu Ida nyamperin aku. Nah, di situ aku kenal dengan Bu Ida. Dengan senyum Bu Ida mengajak, "Ayo Bu Sri, gak apa-apa di tempat aku itu enak loh," katanya gitu. Nah, dari situ aku akrab dengan Bu Ida. Ya, pertama kali datang waktu itu sekolahnya masih belum bagus ya, welcome. Kemudian yang masih terkesan tuh ramahnya. Kalau aku pada saat itu duduk di kursinya Bu Tri, terus sebelahnya Bu Ida nanya, kamu dari mana? Aku bilang saya pindahan dari Jakarta Barat, Tegal Alur. Terus kamu keponakannya ini ya, gitu kan? Saya bilang iya. Oh saya dulu waktu pindah dari utara ke pusat ditolong sama Pak Sularno. Ya udah, cuma itu doang. Tapi tetap sih orangnya welcome dan baik. Kalau teman-teman yang lain bilang first impressionnya katanya juta gitu ya. Kalau aku ya alhamdulillah menyambut dengan baik. Tuh, pertama kali. Terus ya udah baik gitu. Aku lupa ya, tapi aku Bu Ida tuh kayak yang lembut gitu aja sih, kalau ngomong lembut banget. Saya sih lupa ya, cuma saya ingatnya waktu itu kita ada regrouping nih dari 2015 bulan Mei kalau nggak salah. Cuman kita masih sendiri, 06 sendiri, 05 sendiri. Nah Bu Ida datang sama Bu Lina, cuman nengok doang, biasa aja, senyum-senyum sih gitu. Tapi yang biasa aja. Hai, saya Gadut. Bu Ida. Momen pertamanya Pertama ketemu Bu Ida tuh kalem, diem. Jadi gak banyak berkata apa-apa, cuman senyum-senyum aja. Itu momen pertama kali, tapi banyak cerita di antara kita. Aku kalau ngomongin Bu Ida tuh serang mau nangis, makanya gak mau kayak begini-begini gitu loh. Hai, halo Mbak Ida. Masih ingat aku kan? Yap. Kesan pertama kali ketemu dengan Mbak Ida, orangnya sangat baik, ramah, lemah lembut, lebih lembut dari mochi Citayam. Mochi Citayam, Cicahem dan yang lainnya, pokoknya lembut banget lah orangnya, sangat keibuan sekali. Terus sosok kakak buat saya, bahkan saya lebih respect ke Mbak Ida daripada ke kakak kandung saya sendiri. Pokoknya Mbak Ida
orang yang amat saya jadikan panutan ya. Bu Ida itu dulu kita sempet deket juga karena kita sempet fitness bareng. Jadi banyak momen-momen habis fitness tuh kita ngobrol berdua. Dan mungkin salah satu orang yang bisa meyakinkan aku buat belajar nyetir tuh Bu Ida. Karena dulu Bu Ida yang ngomong, udah belajar nyetir. Jadi makin pede, apalagi Bu Ida juga bisa nyetir. Jadi ngelihat dan diyakinin sama Bu Ida sampai sekarang berani, ya walaupun nggak jago-jago banget nyetirnya, tapi setidaknya tuh mobil bisa nyampe dari rumah ke mall ya karena Bu Ida. Kalau kenangannya sama Bu Ida itu setiap aku lagi melakukan sesuatu, Bu Ida tuh kayak ayo Din, bisa Din, ayo Din lakuin Din, ayo Din bisa Din gitu. Terus sampai pada waktu Bu Ida PPG itu Bu Ida PPG. Ini apa sih namanya? CGP. Ya. Bu Ida CGP. Jadi yang suka dipanggil itu Dina gitu. Jadi kayak misalkan Din, nanti persiapan ya, aku ngeliat ngajar kamu segala macam gitu. Itu udah dak dikduk gitu. Cuman katanya Bu Ida, udah Den, nggak apa-apa Din, santai aja, anggap aja cuma ngeliatin doang gitu. Tapi ternyata pas setelah tahu banyak belajar cara mengajar yang bener, cara mengajar yang baik, terus tata caranya seperti apa itu ya dari Bu Ida gitu. Terus hal lucunya itu pas lagi promo di McD, tiba-tiba Bu Ida nyenggol gitu, lagi baris, lagi ngantri, nyenggol, sempat mikir ngapain sih ini orang nyenggol gitu. Pas dilihat ternyata Bu Ida sama suaminya gitu. Gitu jadi. Kalau aku sih ya, karena suami kita sama-sama polisi ya, jadi saling mengingatkan. Akan turunnya Remon keluar nih, Bu Ida, Remon keluar nih, begitu sih yang diingat Bu Ida. Agak lucu ya. ya sama waktu Bu Ida ulang tahun ya yang kita main games air. Main games air pas 17 Agustus. Jadi sengaja aku harus berdiri di depan Bu Ida karena biar sengaja disiram. airnya ditumpahin. Terus Putri dengan polosnya, Febri kita jadi kalah, padahal udah sengaja itu biar Bu Idanya basah. Tapi dia tetap kompetitif. Itu kebiasaan Ida. Siapa yang mau nitip donat? Gitu. Open just tip. Miripin juga just tip sembol. Kayaknya emang CP05 itu open just tip semua ya. Terus kalau sama Iin nih, Ona inget banget kalau ini pasti kan Iin sering go abroad, suaminya Iinnya pasti bakal, pokoknya aku mau sama Bu Iin. Nah itu oleh-olehnya, iya pokoknya oleh-oleh yang Bu Iin beli aku mau. Kebiasaan gitu. dia setiap dia nitip oleh-oleh Iya. atau apapun Sama pasti Iin, harus sama nyamain Iin. orang lain yang emang udah Iya. biasa itu. Pokoknya aku percaya Iya. sama Bu Iin. Aku samain gitu. menunya deh sama Bu Febri gitu. Aku samain aja gitu. Bagi saya pada saat itu kebetulan saya dan Bu Ida sama-sama sedang tidak berpuasa, berarti kejadiannya pada saat itu di bulan Ramadan. Dan janjian nih karena lagi sama-sama tidak puasa, makan bakso di depan tuh. Dan disitulah Bu Ida banyak curhat dan saya juga banyak curhat tentang masalah pribadi. Oke. Kalau aku momen saat berlibur di Pangalengan. Aduh, Belum ngomong udah ketawa dulu. lucu. Kita tuh apalagi saat waktu naik rafting ya. Naik rafting itu selalu gandengan dari awal sampai akhir, nggak pernah lepas. Karena saking takutnya, sama-sama takut sih kayaknya ya. Cuman ya lucu aja gitu loh, selalu pegangan tangan aja jalan sampai di dalam perahu sampai selesai, turun perahu pun begitu, seperti itu. Kalau saya apa ya? Kalau pas jam makan, anak nanya, udah atau Putri, kita makan apa gitu? Udah pesan belum? Terus apa ya beda ya? Aku ikutan aja. Apa ya? Gitu, selalu begitu tanya. Terus lulu ya udah kita dulu. Kadang-kadang apa ya? Udah serah ikutan aja seperti itu.
momen yang mengesankan dengan Bu Ida waktu itu pas aku mau pergi umroh. Nah, Bu Ida di situ kasih masukan, kemudian dia kasih memberitahu gitu loh kalau yang tempat dia umroh itu enak gitu. Terus dia cerita bla bla macam-macam gitu. Akhirnya kita tertarik terus ikut Bu Ida untuk pergi umroh dengan dengan yayasan yang sama. Oke. Momen saya dengan Bu Ida saat itu GB kan lagi mulai masuk ke negeri ya. Ya sebagian teman-teman kelihatannya nggak begitu suka gitu kan. Tapi kalau Bu Ida banyak nanya, terus juga banyak ngobrol, kita ditanya lah gitu sebagai orang baru, itu kesannya saya. Kalau saya pada saat pulang malam bermacet-macetan, jadi udah pengen tahan mau pipis, jadi seharusnya kita belok kanan, dia lurus lewatin kantor suaminya, jadi kita berhentinya di situ gitu. Pas aku disuruh ngajar kelas 1. Iya, pas ngajar kelas 1 aku kan dipanggil Bu Ida tuh. Langsung kaget, ya Allah Bu Ida, aku bilang. Emang gak ada guru lain, aku bilang gitu. Ya Allah Bu Ida, aku kayak kayak sambar petir gitu, karena selama 20 tahun saya ngajar gak pernah kelas 1 gitu. Tapi Bu Ida ngawakin saya ya, bisa, alhamdulillah sih akhirnya saya jalani ya. Berkat dari dukungan dari Bu Ida, dari masukan dia ke saya, akhirnya alhamdulillah saya bisa ngejalanin itu selama 1 tahun kemarin, walaupun penuh drama ngajar kelas 1 itu, masya Allah. Kalau aku ke Pangalengan, pertama kalinya jalan-jalan sama Wakasek. Yang biasa teringat-ingat itu pasti Nijar. Kalau udah ada suara itu pasti ada suatu hal yang harus dikerjakan. Disuruh. Iya, itu pasti, dan itu membuat senang sih, karena Bu Ida kan selain ngasih kerjaan itu ngasih pengarahan yang sistematis gitu. Nizar nanti ini gitu. Pokoknya tiap ada manggil aja deh, nggak usah pakai kata-kata, itu pasti udah tahu. Pokoknya kalau udah Nizar, udah tahu itu apa yang harus saya lakukan. Aku apa kamu dulu nih? Kamu lah yang banyak. Momen sama Bu Ida yang paling terkesan, Bu Ida ingat waktu kamu lamaran, aku yang make upin, ingat nggak? Aduh, nggak tahu ya punya cerita apa lagi sama Bu Ida. Pada saat itu kita bertiga diriin, Bona, aku sama temennya Bu Ida sama Bu Ida. Terus pembawa acaranya ngomong gini, coba Mas Eko pilih yang mana gitu kan, kali lupa pasangannya gitu. Jadi aku pas kayak gitu, lah kok ini kayak begini ceritanya, jadi kita ketawa-ketawa di situ. Gitu lucunya sih. Senengnya, sedihnya ada satu cerita yang kita lagi ada satu masalah pokoknya. Pada saat hari guru, Bu Ida nggak mau kita tuh berantem. Jadi Bu Ida yang bilang, ayo kita nggak boleh berantem, kita sama-sama kita harus baikan. Pada saat itu juga aku sama yang bermasalah itu, atau yang kita tahu lah ya gitu. Kita berpelukan, kita baikan, terus sebenarnya sih gak ada masalah apa-apa, cuman miskomunikasi aja. Tapi kan kita namanya bareng-bareng, pada saat di situ ya sedih lah, kita rangkul, terus kita maafan. Tapi sekarang alhamdulillah terjalin. Jadi pada saat momen seperti ini ya merasa kehilangan banget gitu kan. Aku nggak tahu harus berkata apa-apa lagi. Udah pada ngilang temen-temenku semua, tinggal Bu Ona, Bu Ida, sehat-sehat ya. Ceritakan tentang foto ini. Apa ya? Hari Kartini kayaknya ini. Enggak, bukan Hari Kartini. Perpisahan kelas 6. Enggak. Apa dong? Enggak, ini.
Ini 17-an deh kayaknya. Ini mah Kartini, Kartini, hari Kartini Kartini. nih. Pakai baju putih-putih, tapi aku nggak ada soalnya kayak udah turun deh. Nah, kamu udah cek foto nggak mau? Enggak, bukan yang itu yang gua nggak mau diajak foto. Bukan. Yang ada ini. nggak sih sama fotonya? ibu kita Kartini tuh di Oh, depan, jadi- masih pakai masker. Iya, itu gue. Jadi di foto itu ada kejadian lucu sebenarnya sih sama teman kita yang udah pindah juga. Kenapa? Gua nggak tahu tuh. Itu pas yang lagi kalau nggak salah ya, pas yang lagi wawancara MC bahasa Inggris kuis. Oh, iya. Jadi lomba kuis. lagi lomba. Jadi lomba kuis. Terus tiba-tiba gue tuh udah berusaha jangan sampai disebutin nih jawabannya. Tapi ternyata teman kita itu si Dila Oh, yang dia dia jantung. jawabannya. Bukan itu tuh kayaknya. Enggak jawabannya. Kayaknya dalam rangka hari Kartini itu lomba. Iya, yang baca gitu. cermat. Iya, Terus sama satu lagi sama kan jadi tuh gue tuh MC kan. Terus karena kita kan gue tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama Bu Ida gitu ya. Udah ngomong apa ya waktu itu soalnya gitu. Terus sampai akhirnya red in the traffic light Iya. means Nah, terus Berdua ingat menurut gue itu udah bener. benar, udah wow gitu kan, udah benar nih Dina nih ngomong bahasa Inggris ternyata bisa. Pesertanya Ternyata pesertanya hah? Oh, yang Nabila ya. apaan? Dia Pulang bilang tuh, 3 dia kali. bilang 3 kali nggak ada ngerti, akhirnya Febri udah terus tuh kayak ciut kayak ya Allah ternyata gue nggak bisa, dan akhirnya Iya, semenjak betul. dari situ gue sama Bu Ida seringlah dikerjain tentang bahasa Inggris. Jadi setiap ada tulisan bahasa Inggris gue Ngertiin, disuruh baca. ngertiin sama Bu Ida itu. Nah, terus ini ceritakan foto Ngecat bareng. Ini sih kayaknya ini jadi buruh cat. kita namanya emang kantin. benar sih kalau kata orang-orang tuh guru itu harus bisa semuanya. Bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa jadi ibu, bisa jadi bapak, bisa jadi tukang cat ya. Jadi semuanya bisa, dan di sini kita lagi ada habis disidak. Habis dihukum. Jadi Habis kita bertiga ya dihukum. Din yang ngecat yang Iya, di kita kantin. ngecat bertiga. Gua di ikut cuman kantin. gak dipoto. Emang iya? Dia posisi di sebelah sebelah sana. sini. Oh iya, berarti Oh, ada dia ngecat ada. dia. Tapi Aduh, gua aduh, gak aduh. dipoto. Ayo silakan. Ini di mana? Ayo di mana? Dorong ya pasti. Di kapal apa di mana ini? Depan kelas 2 nih, kelas 1 lah. Kelas gue. Iya. Cara itu dulu. Cara Buka bersama ya? siang-siang. Wah nggak puasa semua nih berarti. Juhur loh itu. Oh, itu berarti yang kelas 6 ya? Sama Titi. Kelas 6. Itu ya Bingung semua mukanya dia. banyak sih acara makan-makan. Saking banyaknya ya jadi Gimana jadi bingung. enggak Nizar, inget nggak? Oke, kayaknya sih ini adalah acara waktu itu ngaji bersama di atas di lantai 2. bukan juga itu. Ini yang apa sih yang baca itu loh buat ngajiin sekolah? Bukan? Bukan juga. Itu yang waktu kelas 6 ngumpul-ngumpul itu loh sama Bu Ida juga. Bukan itu. Waktu kelas 6 Iya, ngumpul-ngumpul sama Bu kayak Ida. munggahan makan gitu sama Bu Ida tuh. Yang mana? Bukan sama Bu Ida, itu kita semua. Ini kan di lorong. Ini di lorong. Bukan di kelas. Oh iya, iya. Yang Bu Asi masak nasi liwet itu loh di atas. Basi mah emang masak nasi mulu. Yang kita makan di atas sama-sama pakai daun. Tetap nginget. Acara munggahan. Iya, ini kita mau puasa bener. Oh iya iya. Berikutnya ceritakan tentang foto ini. Iya, masya Allah. Ya itu karena apa ya? Bu Ida tuh salah satu apa sih namanya senior kita ya kan sebagai tim penilai untuk P3K. Jadi itu hal yang masya Allah dan pasti akan teringat teruslah hal itu. Karena Bu Ida kan termasuk salah satu penilai untuk kita bisa P3K, dan di sini Bu Ida posisinya sebagai guru senior. Dan itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Bu Ida yang selama ini sudah membimbing dan membantu kita sehingga alhamdulillah sudah sampai pada posisi ini.
Pokoknya terima kasih buat Bu Ida, terima kasih banyak. Oh, kalau foto ini bukan hanya foto sembarang foto, tapi bisa menjadi suatu kenangan yang bisa diingat waktu kita ngapain jadi P3K. Sangat kalau Bu Ida sangat pengorbanannya sangat kita rasakan pada waktu itu. Korban apa? lewat tanggung jawab yang telah diberikannya, dan kita bertiga bisa menjadi P3K lewat lewat kerja. Ini kita lagi makan di Ciganea. Oh iya, benar. Lagi makan di Ciganea. Ipas lagi. Momennya apa di Ciganea? Perpisahannya Bu. Ini ngetan Itu yang rumahnya di situ yang deket mie ayam. Butras. Bener gak? Saya justru nggak tahu ya. Kan saya belum ada di foto itu ya. Ini buat Bu Iin dulu ya. Ceritakan tentang foto ini. Nah, ini Ida baru beli mobil baru Brio yang sudah tidak ada bentuknya. Jadi dia ini test drive. Kayaknya sih kan Ida tuh tadinya 6 semua. pengen bisa nyetir juga kayak aku gitu katanya. Jadi paling ingetnya. terus itu hadiah ulang tahunnya tuh tiba-tiba datang ke sekolah, dapat hadiah ulang tahun Brio merah. Yaudah kita jalan-jalan sama Bu Friska. Bu Siti Patona, ceritakan tentang Ini berarti ini yang cerita aja. foto ini. Ada dong. Ya. Waduh, mana aku jadul tahu banget tuh. Aku tahu di mana tuh. Di Bali. Di Bali zaman Pak Heri itu masih honor, masih pada belum nikah. Masih Imut-imut. sekarang kayak Mrs. Puff, Ona, bukan Ida, Mrs. Ona. Puff itu siapa sih? Guru di SpongeBob. Oh iya tahu. Ini nggak ada aku ya. Ini pas acara apa nih Bu Kapi? Kemarin Muharram. Oh itu Muharram ya. Kalau nggak salah. Ya kan? Muharram kemarin. Nggak ada Bu Srinya ini. Itu kemarin pas lagi mengantarkan Bu Ida ke TK negeri dan dia banyak tanya gimana sih itu TK gitu kan. Ternyata saya sama Bu Sum tuh kangen dengan suasana TK. Ya itu, kita lagi jadi guru kelas 6 bertiga. Kelas 6 apa kelas ini? Kelas 6. Tapi ini lagi ngapain ya, jilbabnya samaan. Saya lupa. Habis rapat apa ya? Ini foto kita bertiga, ada Bu Iin, Bu Ida sama aku. Ini kalau nggak salah ya, foto saat kita mau pergi rapat. Ada pertemuan guru kelas 6. Ini awalnya kita bertiga dipercayakan memegang kelas 6. Dan kayaknya nih, ini awal nih kita bestian karena kemana-mana bareng. Kerjaan yang diomongin bareng dan permasalahannya pun bareng. Ya jadi ini awalnya. Adul zaman dulu kala. Ibunya langsing banget. Ya Allah, bohong. Yang baju itu hijau kan? hoax itu. Itu hanya editan. Editan apa? Itu momen hari Kartini, Bi. Kalau pakai kebaya tuh zaman dulu kan ya, In. Kalau Kartinian harus pakai kebaya. Terus di situ loh kok Friskanya ono. Pokoknya itu tentang Hari Kartini. Jadi kami merayakan Hari Kartini, ada fashion show-nya. Terus Ida yang mana? Yang sebelahnya Maun. Ida gemuk sih. Habis melahirkan Azza. Ida habis lahiran Azza. Terus masih lengkap personil sesepuhnya. Masih ada semua. Ini foto Hari Kartini kalau nggak salah, berkebaya. Tapi di sini foto aku nggak ada karena sedang cuti melahirkan. Dan di sini Bu Ida juga sepertinya habis melahirkan karena kelihatan tubuhnya lebih segar dan sehat.
ya. Ceritakan tentang foto yang Feby kirim ya. Foto tersebut waktu itu Mbak Ida sedang melatih untuk petugas upacara. Mbak Ida waktu itu jabatannya adalah bendahara ya. Terus kemudian saya membawakan payung karena kondisi pada saat itu panas. Saya memayungi beliau karena cuacanya sangat panas. Jadi ya seperti itu. Dulu bisa dibilang ya kemana-mana ikut Mbak Ida. Oh itu Masya Allah. Itu kita mau nikmati apa namanya tuh, apa ya namanya sih, kereta yang itu loh, MRT, listrik. MRT. Masya Allah luar biasa itu, bener-bener pengalaman pertama kita pengen nyobain tuh kereta MRT, luar biasa. Ya Allah, Ada gue. Apa itu ya? Tadi sampai Kartinian kayaknya. Lucu ya. Aku lupa juga nih acara apa ya. Piala ya. Kartinian itu kayaknya. Kita dapat piala ya. Fotonya sih ada megang piala, tapi apa ya, aku lupa bener. Aku juga lupa ini kayaknya pertama inget kayak itu Kartinian. Nah, ini ketika kami numpang sekolah di Cempaka Baru 03 karena Cempaka Baru 05 lagi direnovasi, dibangun total ya, direhab. Di situ ceritanya sebenarnya adalah ceritanya kita sebenarnya lagi kurang happy gitu dengan sesuatu. Masya Allah. Ya itu mah di 03. Kenapa Pada saat senam ya? cemberut begitu fotonya? memang disuruh foto wajah jelek itu. Disuruh siapa? Ini waktu itu Foto senam, wajah jelek. terus kita foto di ring gawang. Gawangnya Ah. 03. Di ring gawang kalau nggak salah. Itu kita kesel sama seseorang deh kayaknya. Oh sama ceritanya sama ibu yang tadi. Ibu yang tadi juga bilang kesel sama seseorang. Oh. Jangan disebut. Enggak, terus aku pasang ini di IG. Terus ada yang komen suaminya, di IG apa di Facebook. Mas Eko komen yang kerudung merah jambu cantik satu langsung gue. Aduh. Oh itu Ulang tahun Pak Dudi. bukan Iya, ulang tahun Pak Dudi di korek Dino. bukan apa kan bapak janjiin kalau dapat arisan Oh, iya, mau lupa. naktir makan. Ini sekalian iya. Arisan ya, Jadi apa ya? akhirnya kita ke korek Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida yang Bapak cintai, Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Bapak merasa bersyukur pernah bekerja dengan Bu Ida, seorang sosok yang memiliki visi dan dedikasi serta kontribusinya untuk sekolah yang menginspirasi sekali ya, dan selalu mendukung dalam kepemimpinan Bapak. Semoga jejak kebaikan dan kebijaksanaan Bu Ida ya tak pernah Bapak lupakan. Untuk itu semoga perjalanan karir Bu Ida selanjutnya penuh prestasi dan keberhasilan dan serta membawa kesuksesan dalam setiap langkahnya. Dan terakhir semoga kinerja Bu Ida di tempat yang baru tetap semangat kerja yang Ibu tanamkan di sana akan terus berkorban. Amin ya robbal alamin. Pesannya semoga Bu Ida di sana happy, tetap kayak di sini aktif, terus selalu sabar sama temen-temennya walaupun temen-temennya nggak sebanyak di sini. Mudah-mudahan lebih less drama, lebih sedikit drama ya karena orangnya lebih sedikit jadi kepalanya nggak terlalu banyak yang disatuin. Dan yang pasti makin sukses dan selalu bahagia keluarganya dan Bu Idanya dan semuanya. Buat Bu Ida, semoga semakin sukses, semakin lebih baik lagi ke depannya, sama keluarga juga semakin gue bingung mau bilang harmonis. See you on top Bu Ida. Ngerti nggak artinya? Sebenarnya gue juga pikir ya, dia top apa sih artinya?
Dina. Oke, gue pesan aja ya. Jadi pesan-pesannya tuh buat Bu Ida itu tetap menjadi Bu Ida yang seperti ini gitu, walaupun karirnya semakin hari, semakin tahun, semakin kedepannya itu meningkat, tetap harus menjadi Bu Ida yang sederhana, Bu Ida yang apa adanya, Bu Ida yang hatinya rendah hati gitu. Terus tetap selalu menjadi penyemangat. Kalau di sini kan menjadi penyemangat gue juga gitu kan. Nah, semoga di sana menjadi penyemangat teman-temannya gitu. Alias bukan teman-temannya, tetapi anak buahnya aja. Pesan buat Bu Ida, selamat sudah tercapai keinginannya. Ada satu cita-cita lagi jadi pengawas. Ya. Pokoknya ini langkah yang menjadi kepala sekolah ini selamat. Semoga di sana, dimanapun Ida menjadi kepala sekolah, Ida bahagia, sehat terus dan tetap baik sama siapa aja dan amanah. Ya, dan semoga untuk cita-cita selanjutnya semoga tercapai juga. Amin. Kayaknya udah terwakili semua sama Iin deh. Jangan lupakan kita gitu. Masya Allah, iya. Pokoknya Ida tetap jadi adik yang selalu Bona gitu. Itu udah nggak ada yang kayak gitu. Ada sih Dina. Ada sih Dina sekarang gantinya. Terus seperti kata Iin, selamat atas pencapaian yang sudah Ida cita-citakan selama ini. Masya Allah, barokah di sana. Masya Allah, udah ngomong Masya Allah terus. Mudah-mudahan tercapai lagi next levelnya, kalau kata Marta si on top katanya. Pesan buat Bu Ida, semangat terus dalam maju terus. Pantang mundur. Semangat. Selalu semangat Bu Ida di tempatnya yang baru untuk menjadi kepala sekolah TK. Terima kasih. Pesan saya dengan menjadi kepala sekolah TK, insya Allah menjadi karirnya bertambah. Kemudian juga pesan saya lagi amanah, insya Allah semuanya akan baik-baik kalau kita amanah. Kemudian juga di TK itu sangat menyenangkan. Kasih. Pesan saya untuk Bu Ida, tetaplah menjadi Bu Ida yang sekarang supaya beliau lebih baik lagi. Kalau saya pesannya Bu Ida, kan sekarang udah di atas ya, maksudnya tuh udah jadi Kepsek. Tetaplah jadi pemimpin yang baik, yang amanah, karena jabatan itu hanya titipan ya kan, nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu aja sih pesan saya. Hai Bu Ida, pesan aku nggak banyak, cuman nggak lupa sama kita, sama aku yang mungkin udah lama. Kalau aku siap ngomong pasti kayak gini, karena udah nggak ada kata-kata lagi. Jadi kalau ngebahas tentang Bu Ida tuh ya udah aku diam aja di sini gitu, udah bawaannya udah berkaca-kaca aja gitu kan. Semoga masih ingat sama kita dimanapun Bu Ida berada, temen baru atau lama itu sama. Jadi bukan ada apanya, apa adanya gitu. Jadi silaturahmi dan sukses buat Bu Ida, dan selalu sehat, sukses. Selamat bekerja Bu Ida di tempat yang baru. Semoga sukses, semoga sehat selalu, semoga menjadi kepala sekolah yang menjadi teladan, yang membangun siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang cerdas, pintar, dan soleh, seperti itu. Untuk Bu Ida, selama menempati jabatan yang baru, di tempat yang baru, dan semoga di sana bisa berkarir dengan baik dan lebih berkembang lagi, dan semoga bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk kedepannya, dan juga semoga rezekinya lebih lancar dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih.
Ya, yang di tempat baru lancar selalu, sukses selalu, diperpanjang rezekinya, dan semoga bisa naik tingkat yang lebih tinggi. Amin. Buat Wida, semoga di tempat yang baru lebih baik. Bu, sebenarnya saya sih dianggap ibu saudara, apalagi saya nggak punya orang tua, orang tua sendiri, Bu. Pokoknya dari hati dalam saya pun minta maaf sebesar-besarnya kalau saya punya salah, Bu, ya. Dan semoga ibu betah di sana, di tempat yang baru. Oke. Pesan dari kami untuk Ibu Wida, semoga di tempat yang baru semakin sukses dan sehat selalu, lancar dalam menjalankan tugasnya. Demikian, terima kasih. Salam hormat selalu untuk Ibu Wida. Halo Bu Ida, Assalamualaikum. Selamat dan sukses. Semoga menjadi kepala sekolah yang amanah dan rendah hati. Selamat bertugas di tempat yang baru, Bu Ida. Semoga dengan amanah barunya kamu semakin sukses, lancar dan sehat selalu. Semangat, dadah. Halo Bu Ida. Semoga Bu Ida diberikan kesehatan dan di tempat yang baru diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Amin. Waktu saya honor amat sangat membantu saya, amat sangat menolong saya. Makasih Mbak Ida. Aduh, jadi mau nangis. Pokoknya Mbak Ida, thank you so much for your, pokoknya buat semuanya, for everything you do for me. Aduh, jadi speechless. Pokoknya Mbak Ida orang yang sangat baik, menolong saya pada saat saya posisi saya paling di bawah. Makasih buat semua nasihatnya, terima kasih buat semua inspirasinya. Pokoknya Mbak Ida sehat selalu, sukses selalu di tempat yang baru. Mbak Ida orang yang baik, pasti akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik pula. Sukses, keren, Inspiratif. The best. Enjoy. Aku pergi, bukan berarti tak setia. Aku pergi demi untuk cita-cita. Maaf bila mungkin kita harus terpisah. Relakanlah, mungkin ini sudah takdirnya. Ku tak ingin ada benci, ku tak ingin ada caci. Gimana Bu Ida? Akhirnya sampai juga ke momen ini setelah 17 tahun. Kenangan kita takkan. Dadah dong. Iya. Nanti aja pas di jalan-jalan pantunnya ya. Ya. Bu Maya udah minta maaf belum suka marah-marah? Selamat jalan ya. Amin. 05 yang tersisa.
Kalau Rimon turun tetap ya. Lihatlah dengan hatimu, dengan cinta di hatimu, semua lebih jelas. Rasakan semua di hatimu, arti cinta di hatimu, karena hidup ini indah apa adanya. Lihatlah dengan hatimu, dengan cinta di hatimu, semua lebih jelas. Oh, rasakan di hatimu, cinta di hatimu. Assalamualaikum, hai ibu, lagi jalan-jalan ya? Kok kami nggak diajak? Nggak apa-apa bu. Pertama, aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk bapak dan ibu guru SDN Cempaka Baru 05 yang sudah memberikan apresiasi untuk ibu dengan diadakannya acara pernikahan. Tapi yang pisah hanya tempat kerjanya aja ya bu, bukan persaudaraannya. Kedua, selamat untuk ibu yang telah diberikan amanat bekerja di sekolah yang baru. Semoga semakin amanah, sukses, selalu dilindungi dan diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami mau ngucapin banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru SDN Cempaka Baru 05. Dan selamat untuk Ibu. Have fun ya, dadah.